Pertama adalah mimpi yang baik. Mimpi yang baik itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang baik ini jemaah sekalian bisa berisi tentang informasi dari Allah mengenai apa yang telah terjadi. Bisa berisi tentang isyarat dari Allah mengenai apa yang akan terjadi, dan juga bisa merupakan tadzkirah atau peringatan atau nasihat kepada orang yang bermimpi agar lebih memperbaiki diri. Misalnya mimpi yang dialami oleh ibunya Imam Bukhari. Imam Bukhari yang dikenal sebagai penyusun kitab hadis paling kredibel, itu Sahih Bukhari. Itu di masa kecilnya beliau itu pernah, atau beliau di masa kecilnya Imam Bukhari itu buta, tidak bisa melihat. Ibunya tentu sedih. Dan Imam Bukhari itu kecilnya sudah yatim buta. Sehingga ibunya itu tiap malam tahajud. Ibunya tiap malam tahajud berdoa kepada Allah Taala supaya Allah menjadikan Imam Bukhari itu bisa melihat. Nah, suatu hari sebagaimana dikisahkan oleh para ulama, di antaranya disampaikan oleh Imam Syahabuddin Az-Zabidi, beliau menyampaikan dalam kitab Mukhtasar Bukhari bahwa suatu ketika setelah ibunya Imam Bukhari itu selesai melaksanakan sholat tahajud, beliau tertidur. Beliau tertidur lalu bermimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Wahai ibunda, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu bikathrati du'aiki, karena seringnya engkau berdoa. Begitu ibunya Bukhari terbangun, tergopoh-gopoh, beliau masuk ke kamarnya Imam Bukhari kecil. Ternyata betul, Imam Bukhari kecil yang semalam masih buta, itu pagi itu ditemukan oleh ibunya sudah bisa melihat. Ini contoh mimpi yang berasal dari Allah Ta'ala, berisi tentang informasi tentang sesuatu yang telah terjadi. Contoh lain, mimpi yang berasal dari Allah Ta'ala berisi tentang isyarat mengenai sesuatu yang akan terjadi. Contohnya adalah mimpinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum beliau mengalami penusukan ketika sedang mengimami sholat subuh. Jadi Umar bin Khattab beberapa hari sebelum mengalami insiden penusukan, saat beliau mengimami sholat subuh itu, beliau bermimpi dipatok ayam jantan 2 kali, dipatok ayam jago 2 kali. Lalu kata Umar bin Khattab kepada kaum muslimin dalam satu kesempatan, sepertinya ajalku sudah tidak lama lagi. Itu tafsiran beliau tentang mimpinya. Nah, beberapa hari kemudian ketika beliau sedang mengimami salat subuh, tiba-tiba masuk seorang dengan menghunus belati bermata 2 yang sudah dilumuri racun, menerobos jamaah salat subuh, langsung merangsek dan menuju ke Umar, langsung menusuk pinggangnya Umar dengan 2 kali tusukan. Ususnya Umar pun terburai keluar, beliau bersimbah darah, terjatuh, tidak kuat lagi melanjutkan untuk mengimami sholat subuh. Sehingga beliau minta kepada salah seorang sahabat yang berada di belakangnya untuk melanjutkan mengimami sholat subuh yang baru dapat 1 rakaat. Nah, setelah sholat subuh selesai, Umar bertanya kepada jamaah sholat subuh, siapa tadi yang menusuk aku? Ternyata yang menusuk itu sudah tertangkap dan dia bunuh diri. Karena ketika dia setelah selesai menusuk Umar, dia keluar dari barisan sholat subuh itu sambil mengayun-ayunkan belatinya dan melukai bahkan menewaskan banyak jamaah sholat subuh. Akhirnya dia ditangkap dengan cara dibungkus mantel, dikerekep pakai mantel begitu. Nah, ketika dia ngerasa tidak bisa lolos dari kepungan kaum muslimin, akhirnya dia bunuh diri dengan belati dia sendiri. Pas dibuka mantel yang menutupi tubuh pembunuh ini, ternyata ditemukan dia adalah Abu Lu'lu' al-Majusi. Namanya Abu Lu'lu', agamanya Majusi, penyembah api. Maka Umar pun dikasih tahu yang menusuk kamu adalah Abu Lu'lu' al-Majusi. Lalu kata Umar menanggapi pembunuhnya tadi, beliau mengatakan alhamdulillah. Beliau mengucapkan alhamdulillah.
Kenapa beliau mengucapkan alhamdulillah? Karena beliau teringat dengan ucapan Nabi SAW kepada beliau ketika beliau sedang di atas bukit Uhud. Jadi suatu hari ketika Rasul masih hidup, Rasul sedang berada di bukit Uhud. Lalu tiba-tiba gunung Uhud ini berguncang seperti gempa. Lalu Rasul berbicara kepada bukit Uhud, "Uskut ya Uhud. Diam kamu wahai Uhud. Fa'in nabika Rasulullah wasiddiq wasyahidan." Uhud, diam kamu, jangan berguncang. Sesungguhnya di atas kamu ini ada Rasulullah, ada As-Siddiq yaitu Abu Bakar, dan ada 2 orang yang akan mati syahid. Nah, saat itu yang ada adalah Umar dan Utsman. Maka ketika Umar tahu pembunuhnya adalah Abu Lulu Al-Majusi, orang kafir, beliau mengucapkan alhamdulillah. Ternyata apa yang disampaikan Nabi bahwa beliau akan mati dalam keadaan syahid itu terbukti. Nah, itu contoh mimpi yang merupakan sinyal atau isyarat dari Allah SWT tentang sesuatu yang akan terjadi. Nah, satu lagi mimpi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang isinya itu berisi tadzkir atau peringatan mengenai sesuatu, peringatan bagi yang bermimpi untuk lebih baik lagi dalam memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, segera bertobat dan sebagainya. Itu contohnya adalah mimpinya Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa suatu ketika Ibnu Umar ini ketika masih muda pernah tidur di masjid. Ya, seperti biasa anak muda kan suka tidur di masjid. Nah, saat itu ketika beliau lagi tidur di dalam masjid, beliau bermimpi. Fara'aitu fin naumi ka'anna malaikini akhadani fadhahaba bi ila nar. Fa idza hiya matwiyatun qatayil bi'ri wa idza laha qarnani ka qarnail bi'r. Wa idza fiha nasun qad araftuhum faja'altu aqulu a'udzu billahi minan nar, a'udzu billahi minan nar, a'udzu billahi minan nar. Qal falaqiyahuma malakun faqala li lam tura. Faqasastuha ala Hafsata. Faqasatha Hafsatu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'mar rajulu Abdullahi law kana yusalli minal lail. Jadi suatu ketika masih muda Ibnu Umar pernah tertidur dalam masjid. Lalu ketika lagi tidur dalam masjid itu beliau bermimpi. Bermimpi dibawa oleh 2 orang malaikat ke neraka. Dibawa oleh 2 orang malaikat ke neraka. Mau dicemplungin atau dimasukin semacam sumur dalam neraka. Nah, di dalam sumur itu kata Ibnu Umar, aku melihat ada beberapa orang yang aku kenal. Di sumur itu udah ada beberapa orang yang kata beliau aku kenali, ya mungkin Abu Jahal, Abu Lahab itulah. Gitu. Maka Ibnu Umar pun dalam mimpi itu ketakutan banget, takut banget. Maka beliau mengatakan a'udzubillahi minan nar, a'udzubillahi minan nar, a'udzubillahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Aku berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Aku berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Setelah beliau mengucapkan itu, tiba-tiba datang malaikat yang ketiga. Lalu malaikat yang ketiga itu mengatakan kepada Ibnu Umar, kamu aman. Kamu gak akan dimasukkan ke sumur. Kata malaikat ketiga itu. Setelah itu beliau terbangun. Lalu Ibnu Umar ini menceritakan mimpinya kepada kakaknya, kakak perempuannya yaitu Hafsah. Hafsah, kakak perempuannya, putrinya Umar yang sekaligus istri Nabi. Nah, dari Hafsah ini kemudian diceritakan ke Rasul. Jadi mimpinya Ibnu Umar diceritakan ke Hafsah kakaknya, lalu oleh Hafsah yang sekaligus istri Rasulullah diceritakan ke Rasulullah. Nah, setelah mendengar cerita mimpinya Ibnu Umar, Rasul kemudian mengomentari dengan mengatakan, ni'mar rajulu Abdullahi law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik laki-laki atau sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar. Law kana yusalli minal lail. Seandainya dia mau sholat tahajud terus. Seandainya dia mau sholat malam terus. Qala Salim. Salim ini muridnya Ibnu Umar. Fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal lail illa qalilan. Kata Salim, salah seorang muridnya Ibnu Umar, setelah
mimpi itu dan mendengar komentar Nabi SAW terhadap mimpinya, maka Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar ini setelah itu setiap malam itu selalu tahajud dan hanya tidur sebentar. Nah, jadi gara-gara mimpi mau dimasukin ke dalam neraka, lalu ketika diceritakan ke Nabi, Nabi mengatakan sebaik-baik laki-laki sebenarnya adalah Abdullah bin Umar. Kalau dia mau tahajud, nggak tidur terus kalau malam. Maka beliau kemudian termotivasi, setiap malam itu beliau selalu berusaha untuk sholat tahajud dan hanya tidur sebentar. Ini contoh mimpinya sih menakutkan, tapi punya hikmah, punya pesan kebaikan agar seseorang itu semakin baik dalam menjalani kehidupan, semakin taat dalam beribadah, atau supaya seseorang itu kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa model mimpi yang baik yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, barang siapa yang menginginkan mimpi yang indah, mimpi yang baik, maka hendaklah ia selalu berusaha untuk jujur, memakan makanan yang halal, menjaga dan menjalankan perintah-perintah Allah Taala dan menjauhi larangannya. Kemudian tidur dalam keadaan bersuci dengan berwudu terlebih dahulu, menghadap kiblat dan berzikir kepada Allah hingga matanya terpejam. Maka jika dia melakukan itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, insyaallah kalaupun dia bermimpi, mimpinya itu baik. Itu beberapa anjuran yang disampaikan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Kalau kita ingin mimpi yang baik, maka kita harus berusaha untuk menjaga hidup kita, berusaha untuk taat kepada perintah Allah Taala, menjauhi larangannya, makan makanan yang halal, jujur dalam bertutur kata. Lalu ketika kita mau tidur, berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah tidur, diantaranya sebelum tidur kita berwudu, sebagaimana wudu ketika kita mau sholat. Kemudian kalau dimungkinkan tidurnya menghadap kiblat, kalau dimungkinkan. Tapi kalau sudah settingan tempat tidur yang nggak bisa dirubah, ya sudah gitu. Tapi kalau dimungkinkan menghadap kiblat. Kemudian berzikir kepada Allah SWT. Zikirnya bisa dengan berzikir baca doa tidur, tapi bisa ditambah dengan bacaan-bacaan yang lain. Bacaan-bacaan misalnya baca Tabarok, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca ayat kursi, dan zikir-zikir yang lain sampai kemudian kita tertidur, sampai mata kita terpejam. Insya Allah kalau kita melakukan hal itu, kata beliau, kalau kita mimpi maka mimpinya insya Allah itu mimpi yang baik yang berasal dari Allah SWT. Nah, kemudian masih kata beliau juga, mimpi yang baik ini yang berasal dari Allah SWT itu biasanya itu terjadi di waktu sahur. Jadi kalau secara jamnya, waktunya, itu kata Imam Ibnu Qayyim, mimpi yang baik ini itu umumnya terjadinya di waktu sahur. Maksud waktu sahur itu sepertiga malam terakhir. Karena di sepertiga malam terakhir itu, sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi, itulah waktu saat turunnya Allah SWT ke langit dunia dengan membawa rahmat. Baik, ini mimpi jenis pertama, yaitu mimpi yang berasal dari Allah SWT, mimpi yang baik. Jenis kedua, sebagaimana tadi disampaikan Rasul, mimpi ada tiga. Yang pertama mimpi baik dari Allah. Yang kedua adalah mimpi yang menakutkan, menyeramkan, yang membuat orang yang bermimpi setelah itu gelisah, ketakutan, tidak tenang hidupnya. Itu berasal dari setan. Contohnya di zaman Nabi pernah dialami seorang sahabat. Jadi salah satu kebiasaan sahabat ketika Rasul masih hidup, itu kalau mereka malamnya bermimpi, itu nanti pagi hari setelah salat subuh mereka akan cerita ke Rasulullah. Jadi Rasulullah itu biasanya setelah salat subuh itu nggak langsung pulang, tapi beliau duduk di masjid. Nah, saat itulah terkadang para sahabat itu kemudian pada deketin Rasulullah, lalu kalau ada yang bermimpi cerita ke Rasulullah SAW. Nah, ada seorang sahabat yang malam itu bermimpi, mimpinya itu sangat-sangat menakutkan. Mimpinya itu kepala dia itu terpenggal, terpotong kepalanya. Badannya dan kepalanya terpisah, lalu kepalanya itu gelinding.
Kemudian badannya yang sudah tanpa kepala itu ngejar kepalanya. Itu isi mimpinya. Pasti menakutkan, Pak ya? Menakutkan. Nah, pagi hari diceritakan ke Rasulullah SAW. Setelah mendengar cerita mimpi itu, kata Nabi SAW kepada sahabat ini, la tuhadditsin nasa fa innahu min tala'ubi syaitan. Jangan kamu ceritakan mimpi ini kepada siapapun, karena itu adalah permainan syaitan. Maka dari sini para ulama menyampaikan kepada kita semua tentang beberapa sunnah-sunnah Nabi ketika kita mengalami mimpi yang buruk. Ada beberapa sunnahnya. Kalau kita mimpi yang baik, sunnahnya 2. Jadi kalau kita mimpi jenis pertama tadi, mimpi yang baik, sunnahnya setidaknya 2. Pertama, mengucap alhamdulillah. Jadi kalau kita mimpi yang bagus, itu dianjurkan bersyukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah, saya semalam mimpi bagus. Apa emang mimpinya? Saya semalam mimpi naik ke Gunung Rinjani, lalu makan bakwan Malang di sana misalnya gitu. Kan ceritanya kan bagus, naik gunung, makan bakso atau makan bakwan Malang kan seru gitu. Meskipun kita nggak tahu apa maksudnya, tapi pokoknya ceritanya seru gitu. Itu kita ucap alhamdulillah, mimpiku bagus malam. Yang kedua, boleh diceritakan. Tapi Rasul berpesan, kita kalau mau menceritakan mimpi yang bagus itu, ceritakan kepada orang yang hubungan kita dengan dia baik. Jangan diceritakan mimpi bagus itu kepada orang yang kita punya masalah dengan dia. Pesaing bisnis, rival apa misalkan gitu ya, atau orang yang kita tahu dia agak iri sama kita misalkan, itu dilarang. Cerita kepada orang yang hubungan kita dengan dia baik. Kenapa? Khawatirnya itu nanti memunculkan kedengkian kepada orang yang mendengar mimpi kita yang bagus itu. Kalau dia orang yang hubungannya dengan kita tidak baik. Hal ini sebagaimana ibrah atau pelajaran yang didapat dari kisah Nabi Yusuf ketika di masa kecilnya beliau bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya. Sebagaimana dikisahkan Allah Ta'ala dalam surat Yusuf, di awal kisah tentang surat Yusuf. Kan kisah tentang Nabi Yusuf itu kan diawali dengan kisah Nabi Yusuf di masa kecil yang diceritakan ke ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Kata Nabi Yusuf kepada ayahnya Nabi Yakub, wahai ayahanda, semalam aku bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, semalam aku bermimpi ada 11 bintang, bulan dan matahari semuanya sujud kepadaku. 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada Nabi Yusuf AS yang waktu itu masih kecil. Apa tanggapan Nabi Yakub mendengar cerita putranya? Kata Nabi Yakub AS, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala dalam ayat selanjutnya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Khawatir nanti mereka membuat rencana jahat untuk kamu. Jadi Nabi Yakub bilang, jangan kamu ceritakan mimpi ini ya ke saudara-saudara kamu ya. Khawatir nanti mereka bikin rencana yang tidak baik. Jadi selaras dengan tuntunan Nabi. Kalau kita mimpi yang bagus, jangan diceritakan kecuali kepada orang yang hubungan kita dengan baik. Nah sebaliknya, kalau mimpi kita tidak bagus, menakutkan, menyeramkan, maka sebaliknya tidak boleh diceritakan. Kalau mimpi bagus boleh, tapi ke orang yang hubungan kita dengan dia baik. Kalau mimpi tidak baik, menakutkan, menyeramkan, mengerikan, maka jangan ceritakan. Setidaknya dari berbagai hadis Nabi SAW, Rasul mengajarkan kepada kita 6 tuntunan ketika kita mengalami mimpi yang tidak baik. Yang pertama, kita disunahkan meludah ke kiri 3 kali. Meludah ke kiri 3 kali. Juh. Bisa ludah beneran, keluar ludah, bisa hanya sekedar udara doang. Itu 3 kali. Tapi kalau sampingnya ada suaminya jangan ibu ya. Atau ada istrinya jangan gitu. Ya pindah dulu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
memohon perlindungan kepada Allah SWT. Di antara dengan cara membaca surat Al-Falaq, An-Nas, atau ayat kursi. Karena khususnya Al-Falaq, An-Nas ini kan memang disebut dengan istilah surat Al-Mu'awwidatain. 2 surat untuk perlindungan diri. Al-Falaq misalnya, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan makhluk-makhluknya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah SWT, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk Allah. Jadi kita berlindung kepada Allah, penguasa waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluknya. Setelah menyampaikan secara global, kemudian Allah merinci 3 jenis kejahatan. Min syarri ma khalaq, kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam ketika telah gelap. Malam ketika telah gelap, terutama adalah awal-awal malam, itu kan kata Nabi merupakan saatnya setan bergentayangan. Min syarri wa min syarri ghasiqin idza waqab, kemudian wa min syarri nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang meniup pada buhul. Barangkali ada yang niat jahat mau kirim-kirim sesuatu gitu, maka kita disunahkan baca Al-Falaq untuk membentengi barangkali ada kekuatan-kekuatan jahat yang dikirim. Min syarri wa min syarri nafasati fil 'uqad, yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki ketika dia mendengki. Jadi orang yang dengki, jamaah sekalian, orang yang iri dengki, itu sekedar tatapan matanya itu bisa mengalirkan energi negatif yang disebut dengan penyakit ain. Kalau Bapak Ibu pernah ikut kajian tentang ruqyah syar'iyah, atau pernah mendengar hadis tentang penyakit ain. Penyakit ain itu artinya mata. Penyakit ain itu penyakit yang diakibatkan oleh tatapan mata, penglihatan seseorang yang didasari kebencian atau kedengkian yang berlebihan, atau didasari oleh kekaguman yang berlebihan. Ya, bisa karena orang yang lihat itu karena dengki atau benci banget sama yang dilihat, atau kagum berlebihan. Itu bisa menjadikan orang yang dilihat itu sakit. Itu yang disebut dengan penyakit ain. Di zaman Nabi pernah terjadi, ada seseorang lagi mandi. Dan namanya mandi kan buka baju kan. Mandi, buka baju, lalu ada orang lewat melihat orang yang lagi mandi itu, kemudian dia berkomentar seperti ini. Indah banget kulitnya. Saya belum pernah lihat kulit seindah itu. Kagum banget dengan keindahan kulit orang yang lagi mandi tadi. Itu enggak lama, orang yang mandi itu sakit. Gara-gara dilihat dengan kekaguman yang berlebihan oleh seseorang. Karena kita kalau melihat sesuatu yang mengagumkan, itu selain supaya kita ingat kepada Allah Ta'ala, juga untuk menjaga supaya tidak membahayakan orang yang kita kagumi, kan kita disunahkan membaca Tabarakallah atau Masya Allah. Nah itu. Jadi itu diantara kandungan Al-Falaq. Maka sunnah kedua ketika kita mimpi yang tidak baik, itu kita disunahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala, bisa dengan baca Al-Falaq dan Anas, bisa juga dengan membaca ayat kursi. Yang ketiga, kalau mau ditambah dengan sholat 2 rakaat. Setelah baca Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, kemudian sholat 2 rakaat dengan niat untuk memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari gangguan setan dan dari keburukan mimpi tadi. Yang keempat, kalau mau tidur lagi disunnahkan untuk mengubah posisi. Kalau mau tidur lagi, ubah posisi tidurnya. Kalau tadi terlentang, yang miring ke kanan atau geser, dirubah posisi tidurnya. Yang kelima, tidak usah diceritakan ke siapapun. Dikip, nggak usah diceritakan ke siapapun. Nanti semakin kita ceritakan, nanti malah semakin kebayang-bayang oleh kita. Nah, khawatirnya kita tersugesti negatif. Apalagi kalau diceritain ngompor-ngomporin. Wah, serem banget itu. Oh, tambah parah kan? Jadi bahaya. Itu yang kelima. Yang keenam, tidak usah dicari tafsirnya. Tidak usah cari-cari takwilnya. Udah pokoknya
lakukan apa yang disunahkan Nabi. Kata Nabi, insya Allah mimpi itu tidak akan membahayakan kita. Yang pertama, sunnahnya meludah ke kiri 3 kali. Yang kedua, kita mohon perlindungan kepada Allah Taala. Yang paling gampang baca Al-Falaq An-Nas. Yang ketiga, tambahkan sholat 2 rakaat. Yang keempat, kalau mau tidur lagi, ubah posisi tidurnya. Yang kelima, nggak usah diceritakan kepada siapapun. Dan yang keenam, nggak usah dicari tafsir mimpinya. Karena memang ilmu tafsir mimpi itu ada dalam Islam. Bukti kuatnya adalah salah satu nabi yang diutus Allah Ta'ala bahkan diberikan mukjizat berupa kemampuan menafsirkan mimpi, yaitu Nabi Yusuf. Tetapi menafsirkan mimpi itu, ilmu takwil mimpi itu termasuk ilmu yang rumit gitu, dan susah. Ada satu riwayat, ada seorang ulama, qila, konon, ini adalah Imam Malik. Imam Malik itu pernah bermimpi didatangi oleh malaikat maut. Dalam mimpi itu Imam Malik bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, masih berapa umurku? Tanya Imam Malik kepada malaikat maut. Malaikat maut jawabnya dengan isyarat, ngasih 5 jari. Habis itu terbangun Imam Malik. Kalau dalam pikiran kita, tentu 5 itu isyarat waktu kan gitu. 5 tahun, 5 bulan, mungkin 5 pekan gitu. 5 hari, 5 jam. Setelah Imam Malik berkonsultasi kepada ulama yang ahli tafsir mimpi, ternyata 5 itu bukan tentang waktu. Tetapi kata ulama yang ahli tafsir mimpi itu, 5 itu adalah menunjukkan bahwa pertanyaan kamu tentang ajal itu merupakan satu di antara 5 perkara gaib yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan ada 5 hal yang tidak ada yang mengetahui secara pasti kecuali Allah Ta'ala. Yang pertama adalah tentang kepastian hari kiamat. Yang kedua, tidak ada yang tahu tentang nasib janin dalam rahim. Yang ketiga, tidak ada yang tahu di mana persisnya hujan akan turun. Yang keempat, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan besok. Kita nggak akan tahu secara pasti apa yang akan kita lakukan besok. Dan yang kelima adalah tidak ada yang tahu di mana seseorang itu akan meninggal dunia. Jadi isyarat 5 yang disampaikan oleh malaikat maut tadi itu bukan tentang waktu ternyata. Tapi pertanyaan tentang ajal itu merupakan satu dari 5 perkara gaib yang ilmunya hanya di sisi Allah SWT. Itu gambaran tentang rumitnya mentakwil mimpi. Maka sudah tepat sekali kalau Rasul gak usah dicari-cari tafsirnya. Yang terakhir teman sekalian, mimpi jenis ketiga adalah mimpi yang waru'ya mimma yuhaddithul mar'u nafsah. Mimpi yang timbul dari angan-angan atau khayalan seseorang atau refleksi dari pikirannya sendiri. Jadi mungkin tadi siang dimarahi atasannya di kantor, lalu malam-malam tidur teriak-teriak misalnya. Mimpi karena tadi siang pingin makan bakso misalkan, ternyata kehabisan, lalu malamnya mimpi makan bakso ramean. Nah, itu mimpi-mimpi yang oleh kita sering disebut sebagai bunga atau kembang tidur. Nah, kalau itu tidak ada sunnahnya. Tinggal kalau mimpinya makan bakso, ya udah besok makan bakso beneran. Ke warung beli bakso.